lihat satu kepala bapak-bapak gitu sekitar umur 50-an tanpa badan gitu loh, melayang. Jadi saya kamarnya itu di atas loteng gitu ya. Jadi di bawah tuh mengkosong, saya lihat tuh bapak itu melihat saya dari luar yang gelap sekali. Tetapi pasti nggak tidur malam tuh, tetap itu tetap ketakutan, dan itu suara itu akan datang gitu ya, menunjukkan dirinya gitu. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Ya, shalom saudara, saya sedang bersama dengan Ibu Gembala yang cantik hari ini ya. Saya lagi ada di GBI Matapel dan kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Ibu Gembala yang luar biasa ini, bagaimana kisah pertobatannya, bagaimana Tuhan Yesus itu dahsyat bagi kehidupannya ya. Langsung saja nih kita mau tanya-tanya, Bu, tolong perkenalkan diri, Bu, namanya. Saya Mira Tania. Iya, gimana Bu kisah? Apakah sejak kecil sudah Kristen atau bagaimana? Enggak, saya dari keluarga yang notabene keturunan agama lain, bukan Kristen ya sama sekali. Ya. Terus kisahnya jadi sejak kecil itu gimana? Terus terang saya waktu kecil memang mengalami berbagai peristiwa yang waktu dari kecil saya pun juga nggak ngerti ya gitu ya. Sebagai anak kecil saya kadang dulu, setahu saya itu saya mengalami itu ketakutan, nggak bisa tidur tuh dengar suara memanggil nama saya gitu ya. Terus memang dari pihak keluarga papa itu kan mereka itu datangnya dari Cina Daratan. Jadi mereka itu juga agamanya agama Konghucu gitu ya. Tapi mereka itu punya kebiasaan itu tradisi, saya juga nggak ngerti ya. Jadi pemanggilan arwah nenek moyang, orang tua kayak nenek saya yang udah meninggal, mereka panggil dengan satu peralatan gitu, kayak jadi ritual gitu nanti berbicara melalui kayak jailangkung gitu ya. Cuma ya memang hidup saya itu ya sebagai anak-anak nggak ngerti, cuma ada rasa takut. Nanti kadang suka lagi tidur enak-enak gitu ya, ada orang memanggil gitu. Pernah nama ibu, nama saya, nama adik saya gitu ya. Cuma ya kita takut aja, tutup selimut gitu ya. Pernah juga saya baru saya mulai berasa itu agak aneh tuh, saya lihat waktu di jendela ada satu kekuatan gitu ya. Waktu saya masih kecil tuh ya, saya bangun, saya lihat ke jendela, saya lihat satu kepala bapak-bapak gitu sekitar umur 50-an tanpa badan gitu loh, melayang. Jadi saya kamarnya itu di atas loteng gitu ya. Jadi di bawah tuh mengkosong, saya lihat tuh bapak itu melihat saya dari luar yang gelap sekali. Terus saya lihat, saya dekatkan wajah saya, cuma kepala gitu. Terus menekan hidung saya. Jadi saya terbirik-birik balik lagi sebagai anak-anak. Kayaknya saya waktu itu umur sekitar 7-8 tahun. Sudah mengalami yang begitu. Nah, mulai jadi kita nggak gitu ngerti ya, tetapi semakin hari semakin menginjak remaja, intensitas tuh semakin tinggi gitu loh. Jadi saya mengalami insomnia gitu ya. Jadi ya saya juga nggak bisa ngomong ke orang tua, karena orang tua menurut agama leluhur kita itu kan itu kayaknya dimensi kita rendah gitu, makanya bisa melihat tuh, dan bagi keluarga kita itu hal yang biasa gitu. Cuma sebagai kehidupan anak-anak ya saya jadi takut gitu ya, nggak tahu lagi mana yang real, mana yang memang yang dunia itu gitu. Nah, jadi sering dengarnya itu, terutama kita udah coba tidur, tetapi pasti nggak tidur malam tuh, tetap itu tetap ketakutan, dan itu suara itu akan datang gitu ya, menunjukkan dirinya gitu. Jadi ya sering melihat. Pernah ada gitu. Pengalaman yang benar-benar Ibu alami sendiri nggak, yang benar-benar yang menurut Ibu aduh itu mengerikan banget itu yang? Ya, pernah waktu saya sendiri
dalam arti kata mengerikan itu ya sering kelihatan ya. Iya. Nanti dia buka siang-siang aja berani gitu loh, buka lemari di depan saya, dan saya juga berusaha mau berani juga. Iya. Saya barang plastik itu jatuh, barang ini maksudnya isi makanan, saya balikkan lagi, dia jatuhin lagi. Pintu tangga ditutup, dihempas begitu. Terus melihat saya terus gitu. Ya macam-macam ya Bu ya. Iya. Ada satu kali kakek saya nih dari pihak mama saya meninggal gitu ya. Udah sesudah meninggal tuh tiap malam saya mendengar dia pulang. Oh, udah meninggal. Dia tiap malam pulang, dan dia memang bawa tongkat gitu kan. Jadi tongkat itu berbunyi sampai tangga itu pasti berhenti. Pernah sekali saya ikutin tuh, saya nggak berani keluar melihat gitu ya. Saya ikutin ini mau apa ini, saya mau coba lihat gitu ya. Kira-kira kalau saya berani dia mau buat Ada apa nggak? gitu. Iya. Tapi saya masih, karena kamar tuh ada hubungan, ada pintu hubungannya, jadi saya mendengar dia buka lemari, dia banting itu piring, sendok, gelas gitu, seperti manusia hidup gitu. Nyata benar-benar. Nah, nyata. Terus saya mendengar kayaknya kok arwah kakek saya itu sama beberapa temannya itu berbicara. Berbicara gitu ya, jadi kayak ruangan tuh jadi rame gitu. Tapi saya nggak bisa mengerti apa yang dibicarakan, cuma saya tahu mereka itu sibuk berbicara gitu. Jadi kursi pada bunyi, ini pada pokoknya rame gitu. Dulu kan sekarang saya pernah mendengar ibu cerita yang pernah dibawa ke satu lorong yang gelap. Sampai tahap tuh, karena saya juga nggak mengerti ya gitu ya. Saya cuma hanya menerima saja gitu ya. Terus sampai karena nggak bisa tidur gitu kan. Kalau tidur siang cuma 5 menit, malam udah nggak bisa tidur kan. Dengar ini itu, aduh sampai menakutkan. Dan yang paling mengerikan dalam hidup saya, dan saya nggak mengerti di mana harus cari pertolongan, itu kalau setiap malam tuh, karena kami tuh di Medan tuh tinggal di ruko lantai 4. Jadi kalau pulang malam atau sore-sore gitu ya, saya tuh kayak ditabrak something gitu loh, melewati badan saya, kuasa gitu. Melewati tembus gitu loh. Hampir tiap hari gitu. Hampir tiap hari. Tapi saya waktu itu nggak mengerti gitu. Waktu saya lihat film Ghost gitu kan, ada film itu, kan, baru itu saya mengerti rupanya itu setan gitu. Terus? Nah, cuma ya waktu kalau selalu hampir tiap hari kalau saya tidur, begitu merasakan tidur terlelap gitu ya, saya didatangi satu makhluk itu selalu menarik tengkuk saya, ditarik gitu, jadi kayak dijebloskan ke satu terowongan yang panjang gelap, yang sampai saya nggak mengerti kapan saya meluncur nyampe. Dan diperhadapkan dengan satu kayaknya satu pantai ombak yang mengerikan kayak tsunami. Sampai saya pegang saya pegang pohon gitu, pohon kelapa gitu. Nah, mencekam sekali. Nah, pada saat itu yang saya lakukan cuma saya panggil nama dewa saya gitu loh. Maksudnya karena kan di ajaran kami kepercayaan itu ya, tolong gitu ya. Dan saya pasrah, cuma hanya bisa pasrah gitu. Terus terbangun. Waktu terbangun saya lihat cuma kok baru sesaat peristiwa itu terjadi gitu loh. Jadi saya jadinya terbiasa mengukur waktu saya mau tidur nih jam 9 misalnya. Nanti waktu saya mengalami itu, saya tersentak bangun tuh jam berapa. Umumnya itu antara durasinya cuma 5 menit. Jadi setiap hari begitu. Hampir setiap hari saya mengalami begitu. Nah, ketakutan yang jadi kita susah ngomong ke orang ya. Kalau kita ngomong juga rasanya aneh dan nggak bakalan orang percaya gitu. Karena belum tentu semua orang mengalami itu ya. Tapi sampai akhirnya ibu terus bertumbuh dewasa dan akhirnya sampai saya menikah. Kapan itu sampai saya menikah juga masih mengalami yang kayak begitu. Masih mengalami suatu saat stres banget ya Bu. Ya, memang di rumah suami saya Pak Edi aja saya sering melihat gitu loh. Saya sering melihat. Nah, jadi pokoknya
kayak gimana ya, susah ngomong ya. Tapi Nanti waktu menikah itu sama-sama sudah percaya Tuhan Yesus atau? oh saya enggak, Belum. belum, Oh, belum, belum. saya belum juga. Nah, saya suami juga belum. Waktu saya mengenal Yesus tuh, waktu saya ingat saya punya anak kedua, saya di rumah enggak bekerja lagi. Iya. Satu saat tuh kalau nggak salah hari Kamis Iya. jam 11 siang, saya kayaknya ada satu kekuatan ya, Iya. membuat saya naik ke atas kamar. Mengambil Alkitab. Oh, Alkitab dari mana? Alkitab Tiba-tiba itu ada Alkitab. udah berdebu. Alkitab itu yang pemberian gitu ya, pemberian teman suami saya waktu itu dia mau ke Lembang kuliah teologi ya. Jadi di Alkitab tuh saya buka ada foto tangan Tuhan, ada foto suami saya, Pak Edi. Tapi saya lihat is okay. Tapi saya nggak tahu gitu ya. Ini saya percaya kasih sayang Tuhan terhadap saya ya. Jadi waktu saya buka, saya mulai membaca, saya bawa turun sambil jaga anak. Dari kejadian saya baca masih belum aneh. Tetapi waktu saya sampai ke kisah-kisah selanjutnya itu ya maksudnya kejadian lama waktu terjadi peperangan, saya ada satu pertanyaan, kenapa ya kitab ini berbicara soal peperangan gitu. Tapi dalam hati saya begini, namanya kitab suci pasti nggak pernah salah. Yang salah manusianya yang belum mengerti gitu ya. Nah, tapi yang saya dapati waktu hari itu saya baca Alkitab, tanpa saya sadari malam saya tidur, Bu. Luar biasa. Besoknya saya baca lagi, saya tidur tiap malam saya bisa tidurnya nyak. Oh, biasanya ketakutan. Biasanya ketakutan tiap malam tuh saya dengar pingpong genderuwo itu apalah, aduh banyak hal begitu ya. Tapi setelah baca Alkitab, saya tidurnya nyak. Nah, selama waktu saya baca Alkitab seminggu ya, sesudah saya baca Alkitab dengan hari yang sama, jam yang sama, saya ingat sekali saya duduk di sofa gitu ya, waktu itu di rumah suami saya. Tiba-tiba saya mendengar satu suara. Nah, satu suara itu mengatakan, cepat urus rumahmu, cepat urus rumahmu. Tapi waktu saya dengar tuh ada perasaan damai. Nggak seperti suara yang pernah selama ini saya dengar yang menakutkan jiwa saya gitu yang. Nah, saya bingung kenapa gitu. Memang kebetulan dari orang tua saya ada kasih warisan ke kami satu rumah. Rumah itu kami kontrakkan ke satu orang yang berjanji akan menjaga rumah itu kontrak 2 tahun memang tetap. Tapi ternyata rumah itu dia kasih pakai tanpa seizin kita ke pengacara bawa atas wartawan gitu loh. Jadi pas suami saya lewat katanya rumah kita didiami dengan orang berbeda. Tetapi kita ya udah tunggu waktunya aja ya. Tetapi Tuhan tuh Maha tahu ya, Dia tahu setiap hati manusia. Dia datang berbicara kepada saya bilang, oh begitu, nanti suami saya pulang kerja, saya belum ngomong gitu ya. Tapi suara itu datang lagi. Kayaknya memberikan saya cepat. Jadi akhirnya saya telepon suami saya bilang waktu itu belum mengerti kan, karena saya terus terang sejak menikah dengan suami saya latar belakangnya juga Buddha, cuma dia memang bisa main gitar. Jadi teman-teman sekolahnya di Kristen dari SD, SMP, SMA. Jadi dia ada komunitas teman-teman yang ajak dia main gitar di gereja. Nah, cuma ikut karena mungkin hura-hura karena zaman dulu fasilitas nggak ada, cuma percayanya belum. Jadi suami saya pribadi melarang saya ke gereja gitu loh. Jadi saya nggak tahu liturgi gereja itu bagaimana, harusnya bagaimana berdoa. Saya nggak ngerti, Bu. Apalagi gitu. mendengar suara Tuhan. Nggak ngerti. Cuma saya tuh baca Alkitab, saya cuma diajar Tuhan. Saya tanya, Tuhan tolong dong, saya mau belajar berdoa secara Kristen gitu ya, biarpun saya dilarang ke gereja. Nah, Tuhan tuh mengajar saya doa itu, yaitu doa Bapa kami. Nah, selebihnya saya pikir waktu saya di agama saya dulu, saya mau sembahyang juga sesuai hati kita aja, apa kata hati kita ya. Nah, ini saya berdoa juga sesuai apa kata hati saya. Jadi singkat kata, ya saya mengalami Tuhan di hari itu. Nah, dengan pertolongan Tuhan semua dihandle dengan baik ya. Jadi semua selesai. Sejak itu saya biarpun nggak ke gereja, tapi saya baca Alkitab. Iya, jadi
Gimana? Ibu bisa cerita nggak bagaimana waktu pertama kali ketemu Tuhan di ibadah atau apa? Nah, justru saya ketemu Tuhan seperti yang tadi saya katakan, itu di rumah. Di rumah saya baca Alkitab. Sekarang saya jadi mengerti bahwa itu Roh Kudus yang bimbing saya ya. Tanpa Roh Kudus saya nggak mungkin akan membaca Alkitab. Saya nggak ngerti bagaimana cara membaca, dari mana harus membacanya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus saya membaca, dan yang mujizat terjadi itu yang pertama itu ya saya jadi bisa tidur. Nah, saya punya damai sejahtera. Sesudah seminggu itu saya mendapat pendengaran kan suara Tuhan. Saya bisa mengatakan itu suara Tuhan itu kenapa? Karena hampir tiap hari saya mendengar suara setan. Jadi saya bisa membedakan secara roh saya bisa membedakan. Kalau suara setan itu gimana? Menakutkan. Biarpun dia memanggil nama kita, tapi ngeri ya, mencekam. Kalau suara Tuhan, Bu, suara Tuhan itu lembut. Yang saya dengar tuh suara laki-laki, berwibawa, tapi menedukkan. Damai ya. Damai. Jadi nggak membuat kita takut. Biarpun dia bilang cepat urus rumahmu, tapi nggak membuat kita itu merasa itu harus aware gitu, takut. Nah, tapi enggak, ini memberikan kekuatan gitu. Kalau saya mengalami pribadi Tuhan tuh dari situ. Jadi saya baca Alkitab, saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa ke gereja. Saya hanya bisa baca karena Alkitab. Waktu itu masih dilarang Bapak. Wow. Nah, makanya saya, padahal yang dikasih Alkitab itu Bapak ya? Dia melayani di ibadah youth gitu. Nah, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau gitu ya, saya mau belajar, tolong ajar saya doa. Itu satu yang Tuhan ajarkan saya, doa Bapa kami. Nah, setiap hari saya doa, saya baca Alkitab. Jadi terus akhirnya Ibu dipimpin Roh Kudus sampai akhirnya satu saat sekalipun nggak boleh ke gereja. Ya saya masih curi-curi. Jujur ya, nggak persimpangan gitu ya, karena keluarga masih ajaran yang lain. Ya kadang ya belum mengerti esensi kekristenan tuh ya, kadang ya ada ada sembayangnya juga gitu ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan ya kami pindah ke Jakarta. Gitu. Nah, cuma saya ada waktu itu saya mulai mengerti. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bawa saya ke Jakarta, ada beberapa tanda yang saya minta, terutama waktu saya udah lebih mengerti, sekalipun belum boleh ke gereja. Saya bilang, Tuhan, saya pengen gitu loh. Tuhan, saya rindu saya jadi anak Tuhan, suami saya ikut jadi anak Tuhan. Tapi dari awal saya udah baca Alkitab, saya berdoa untuk suami saya. Akhirnya malah saya berdoa untuk dia gitu, supaya karena saya merasa sendiri, saya mengalami satu pembalikan yang luar biasa. Saya ada damai gitu ya. Tiap hari pokoknya kalau suami saya udah pergi kerja ya saya berdoa. Nah, Ibu Debbie, saya waktu remaja saya pernah jatuh karena kamar terkunci, saya lompat harus buka gitu ya. Posisi saya terjatuh membuat saya itu nggak bisa duduk seperti sekarang ini dalam waktu cuma 3-5 menit, nggak tahan. Itu sekujur tubuh saya itu mati rasa gitu. Nah, saya bicara sama Tuhan, saya melihat saya bukan bilang agama yang lain tuh nggak baik, tapi saya melihat tuh Kristen tuh secara nyata pengalaman pribadi sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini sakit punggung saya, nggak sanggup saya duduk. Saya minta maaf karena nggak ada yang ajar saya bagaimana berdoa. Saya minta maaf, saya mau doa, tapi saya tiduran ya Tuhan. Saya tiduran, saya pakai tidur doanya. Nah, tetapi saya melihat tuh Tuhan pun sangat baik sekali, nggak melihat sikap tubuh, tapi melihat sikap hati gitu. Dan sekarang malah Ibu disembuhkan. Saya waktu baptis tuh saya 2 penyakit otomatis disembuhkan Tuhan. Sinusitis dan ini. Itu sakit. Waktu Ibu ngambil keputusan dibaptis. Iya. Nah, saya waktu itu datang Jakarta, saya sering bilang sama suami saya, ayo kita ke
gereja yuk, tapi masih nggak boleh gitu ya. Saya tetap berdoa gitu. Sampai satu saat kami mendapatkan beberapa, dia udah tersentuh ke beberapa gereja, tetapi akhirnya di dekat rumah kami ada selebaran menunjukkan ada satu gereja yang baru dibuka, yaitu gereja GBI Grogol. Nah, waktu itu kami ke sana mulai ibadah di jamaah Tuhan, suami saya di jamaah Tuhan, kami di jamaah Tuhan, kami melihat perubahan yang Tuhan lakukan dalam hidup luar biasa kami. Jadi sejak saya pergi ke gereja, saya ingat dari Februari sampai Mei ya, hadiah yang luar biasa, kado dari Tuhan untuk saya di ulang tahun saya 10 Mei itu baptis. Saya dibaptis sama suami, dibaptis berdua ya. Nah, tapi luar sebelum biasa. dibaptis tuh waktu ke gereja itu kan ada pas hari Pentakostal. Pencurahan Roh Kudus. Jadi saya ingat satu hamba Tuhan, Pak Robert Sutanto, dia lagi berkhotbah, sesudah selesai berkhotbah, terus terang Bu, waktu itu beribadah saya melihat, aduh kok orang bahasa apa ya gitu ya. Saya batin saya tergelitik gitu loh. Saya pengen Tuhan ini apa kok damai enak gitu ya, membuat apa menyala-nyala gitu. Saya tanya suami saya, itu apa ya? Karena saya pikir dia kan paling nggak punya basic ya kekristenan, ya tahu liturginya. Itu gampang, nanti saya ajarin. Dulu saya ajarin bahasa roh ya. Tetapi pas hari itu minggu ketiga memang tidak, itu Tuhan udah atur. Jadi waktu hamba Tuhan bilang barang siapa mau menerima baptisan Roh Kudus silakan keluar. Dia juga keluar, saya juga keluar, Altakor. Saya cuma didoakan, nggak tumpang tangan. Waktu sebelum itu Bu, hal kedua mujizat yang Tuhan lakukan, pertama ya, yang Tuhan nyatakan ke saya, selesai ibadah tutup doa, saya melihat satu penglihatan, Yesus berdiri di atas mimbar. Wow, luar biasa ya. Dengan tangannya terbuka, yang merangkul, termasuk saya sampai nangis. Tuh saya melihat, dulunya saya, aduh Tuhan, dulunya saya melihat setan. Tapi saya lihat, saya tahu Tuhan. Tuhan berdiri merangkul semua umatnya, dan Tuhan berdiri memberkati hamba-Nya yang berkhotbah. Aduh Tuhan itu luar biasa. Itu sampai saya selesai itu, makanya kan Altakor saya bilang, Tuhan, saya orang berdosa, tolong saya, baptis saya. Saya waktu saya angkat tangan tuh saya merasakan aliran listrik menyambar tangan jari saya ini. Terus saya diliputi kuasa Roh Kudus, saya berbahasa roh selama 3 jam. 3 jam. Jadi waktu itu lama banget. Saya sampai cuma bisa nangis. Tapi saya sadar damai. Cuma saya nangis karena apa? Saya nggak mengerti gitu ya Bu. Dalam 3 bulan ke gereja, akhirnya saya duduk, mulut saya nggak bisa berdiam gitu ya. Singkat kata, selesai ibadah, suami saya panik, dia panggil, pendeta, ini istri saya kerasukan gitu, kenapa gitu ya. Pendeta doa, pendeta lihat saya, respon saya sadar, bisa mengerti, bisa interaksi. Cuma ditanya apa, saya jawabnya bahasa roh gitu. Nggak bisa berhenti. Nah, jadi suami saya dari situ dia mengaku dosa. Nah, mengaku dosa, Pak Pendeta, saya orang berdosa, selama ini saya larang istri saya ke gereja gitu ya. Nah, singkat kata, Tuhan tuh udah atur sedemikian rupa. Hari itu minggu ketiga baptisan. Jadi udah dibaptis belum? Tanya pendeta ya. Saya cuma bisa belum gitu, bahasa roh keluar. Mau dibaptis, saya nggak pikir dia lagi loh Bu. Hari itu rasanya ada satu kekuatan untuk saya mengambil keputusan, saya mau baptis gitu loh. Jadi akhirnya dia ikut. Saya ingat sesudah dibaptis, selama perjalanan teman-teman yang lain dibaptis dulu ya, sesuai panggilan nama. Waktu saya dibaptis, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya serahkan kepada Tuhan. Waktu saya bangkit dari air, bahasa roh itu berhenti. Wow, dahsyat ya. Selama 3 jam tuh. Saya ingat sekali. Hari itu juga dibaptis. Hari itu juga saya dibaptis, suami saya dibaptis. Sejak saat itu sembuh semua penyakitnya. Iya. 2 penyakit yang sembuh, sinusitis dan tulang belakang yang saya sakit. Tidak bisa duduk dengan normal. Dahsyat, wow Tuhan. Ya gimana Pak, kalau Bapak ini dari Bapak jadi melihat ya bagaimana hidup sebelum kenal Yesus dan setelah kenal Yesus Pak. Baik.
Iya. Tuhan punya rencana yang begitu Iya. luar biasa dahsyat buat kita. Iya. Ya, karena kita ini dipilih. Iya, dipilih. Ya, setelah kita Amin. dipilih, ditentukan, dipanggil. Setelah kita dipanggil, baru kita dibenarkan untuk dimuliakan oleh Amin. Tuhan. Tuhan mengasihi kita luar biasa. Kalau saya dulu bilang percaya Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Iya. Karena saya pikir untuk jadi orang Kristen, teman saya semua dibaptis. Tapi saya pikir orang yang dibaptis nggak berubah. Hidupnya gitu-gitu aja. Makin brengsek yang benar, Makin- makin hancur yang benar. Iya, Jadi iya, saya pikir iya. buat apa kita jadi orang Kristen kalau Iya, hanya begini betul, aja. Nah, betul. akhirnya saya pikir ya sudah kita begini aja deh. Penting kita jadi orang begini, nggak nipu orang, Iya. nggak bunuh orang, ya nggak Betul. ngambil duit orang, ya kan. Iya. Kita tetap jujur, kita bisa lakukan yang terbaik dalam hidup kita ya cukup itu saya pikir. Cukup ternyata. Nah, jadi akhirnya sampai di Jakarta seperti yang Ibu bilang tadi, ya akhirnya saya tiba-tiba digerakkan waktu lewat satu gereja, yaitu satu gereja di GKI di situ. No. Tiba-tiba hati saya ada kerinduan yang begitu besar untuk saya masuk ke gereja itu. Tapi saya nggak masuk waktu itu. Saya pulang, minggunya saya ajak istri saya. Oh, puji Tuhan Ya, ya. padahal selama itu saya tidak pernah mau datang ke gereja. Ya, melarang. nah, akhirnya saya bawa istri saya masuk ke sana. Minggunya ada perjamuan kudus, roti tawar. Saya pikir saya kan suka percaya. Iya. Kenapa saya nggak boleh makan? Saya makan. Saya orangnya seperti Thomas. Iya. Ya, mau bukti dulu. Kalau nggak ada Mau bukti bukti, dulu, iya. jangan ngomong deh. Iya, iya. Salah ya. Tapi di situ Tuhan pun mengasihi saya. Ya, akhirnya kita dapatkan itu. Berapa kali kita ke sana, rasa senang. Iya. Waktu mereka kur, mereka nyanyi, saya pun rasanya ada damai sejahtera. Damai. Iya, iya, iya. Nah, Itu. tiba-tiba saya ke depan tuh sebelum ada kerusuhan di 98 itu ada satu supermarket kecil, Lista supermarket di Jalan Panjang itu. Nah, saya lihat dapatkan satu selebaran. Oh. Dia bilang dibuka gereja baru. Nggak tahu bagaimana caranya. Saya bisa bergerak menuju gereja ini. Saya pergi sendiri tanpa dibawa orang lain. Saya bawa Tuhan istri ya, saya. benar-benar Iya. Tuhan Saya bawa ya. anak-anak saya ke sana. Oh, iya, iya. Ya, iya. akhirnya kita masuk. Nah, saya ketemu dengan satu om. Satu om itu cukup lumayan tua, tapi mukanya cukup bersinar. Dia salamin saya, silakan Pak, selamat datang. Lalu saya pikir kok bulu kuduk saya berdiri. Oh. Seluruh bulu kuduk saya ini rasanya kayak ketemu setan gitu. Heeh. Kok berdiri? Saya rasa badan saya kok panas dingin, nggak enak gitu. Nah, jadi saya pikir ya sudah, daripada begini, mending saya pulang nih. Oh. Tapi saya lihat istri saya, lihat anak-anak saya, dan dia terus tarik saya maju ke depan. Oh. Jadi dia kasih saya duduk di bangku paling depan. Saya pikir ya untuk ya menghargai Iya. dia, oke lah sekali ini, untuk Iya, seterusnya enggak gitu. iya. Nah, setelah saya duduk di sana, saya mulai merasakan orang mulai memuji, menyembah. Iya. Saya rasakan kok ada ketenangan, ada damai sejahtera itu. Nah, akhirnya setelah itu saya nikmatin lah. Berjalan berminggu-minggu, setelah satu hari tiba-tiba ada baptisan Roh Kudus di sana. Nah, itulah istri saya Iya, dipenuhi Roh Kudus iya. itu. Yang wanita disuruh sebelah kiri dari pada hamba Tuhannya, saya di sebelah kanan. Saya mau bukti. Iya. Nah, apa ini? Nggak dapat Thomas dia. Saya mau tahu. Nah, dia waktu saya kembali duduk Uh-uh. kita semua, istriku saya menangis dan kedua terus bicara Oh, berbahasa roh. Saya pikir iya, iya. wah, istri saya kerasukan nih. Heeh. Lalu saya panggil pendetanya, Pak, ini istri saya ini kerasukan. Istri saya baik-baik loh, ini nggak bener nih gereja. Oh. Ini gereja ini nggak Jahat bener. kan? Oh. Kenapa istri saya datang baik-baik kok sekarang jadi Jadi kesurupan begini. gitu kan? Lalu hamba Tuhannya tenang aja nggak Iya. ngurusin saya. Lalu dia Oh. tumpangin tangan di kepala istri saya, lalu dia katakan sama saya, istri kamu ini kepahitannya terlalu banyak. Oh. Dia nggak bisa bilang sama siapa-siapa, Iya, tapi ini hari Tuhan disimpan. cuci, Tuhan bersihkan Dibersihkan. tuntas. Wow, dahsyat Jadi ya. akhirnya saya pun diam. Nah, di situ saya Iya. sempat katakan, wah ini saya orang nggak bener nih, saya orang kacau nih. Jadi Oh. tanpa sadar itu keluar. Oh, Bukan dari maunya saya hati. ngomong, tapi Iya. ngomong langsung. Nah, akhirnya singkat kata ya akhirnya hari baptisan. Saya tanya sama dia mau dibaptis, dia ngangguk-ngangguk. Saya pikir kalau dia dibaptis saya enggak, ini rumah tangganya udah kacau. Iya, betul. Sebelumnya rumah tangga saya juga ada kacau, mau cerai pun udah Kacau. berapa kali ya. Iya. Tapi saya pikir ya sudahlah. Iya. Lalu saya bilang sama Tuhan, kalau memang hari ini memang harusnya saya di tangan Tuhan, ya Tuhan mau buat apa terserah Tuhan. Iya, amin. Nah, saya masuk di dalam baptisan waktu itu. Saya pikir saya orang pinter, otak saya masih kerja semua. Iya. Nah, waktu saya masuk dicelupkan ke dalam air, saya keluar dari air, saya bingung-bingung kok saya jadi bodoh nih. Oh, langsung hilang Kok semua. rasanya kok sepertinya saya jadi bodoh gitu, bengong-bengong. Ya, lo mau sana, lo mau sini kan saya pikir. Jadi manusia ini baru ya, repot Pak. ini kalau begini nih. Menurut pikiran Iya, sadar saya. iya. Akhirnya saya pulang dan kondisi yang macamnya bodoh-bodoh gitu. Akhirnya besoknya saya sakit. Seminggu seluruh isi perut saya itu dikuras Tuhan habis. Wah, pelepasan ya, Ya, Pak. pelepasan. Iya, Selesai ditumpangin tangan oleh Wow, banyak pendeta, iya. tidak terjadi apa-apa. Oh. Tapi Tuhan sendiri tahu, Tuhan hanya sendiri Tuhan yang harus turun melawat. tangan. Iya. Nah, sejak itu saya dirubah 180 derajat. Wow, dahsyat ya. Jadi waktu saya setiap mendengar khotbah dari Yusuf Roni, saya nangis.
Oh. Nangisnya bukan tanggung-tanggung, tapi nangis Bener-bener habis bener-bener. hancur hati ya. Hancur hati. Nah, Tuhan Wow. ubahkan di situ. Iya, dahsyat. Nah, sejak itulah kita jadi hamba Tuhan, Iya. jadi anak Tuhan yang terus mau melayani Tuhan. Amin. Jadi apa aja pelayanan kita kepengen kali setiap hari itu hari Minggu. Iya, pengen Oh, terus. kapan lagi ada ibadah? Di mana ada ibadah? Kita cari. Lapar dan haus. Kita kejar tuh. Oh, Sampai iya. gereja mana yang ada aja kita nggak mau tahu, nggak mau tahu gereja mana. Pokoknya Iya, ada pokoknya ibadah datang. kita datang. Di mana ada doa Luar kita datang. biasa. Nah, Iya, akhirnya iya. disitulah Tuhan mulai perbaharui kita, ubah Iya, kita ya. luar Pelan-pelan biasa. akhirnya saya melayani. Dan sampailah pada saatnya Tuhan mau saya melayani domba-domba Tuhan di tempat ini. Dahsyat. Iya. Terima kasih Bu Iya, buat iya. kesaksiannya Terima yang kasih. luar Tuhan biasa. memberkati. Dan saudara, saya melihat ya dari apa yang sudah kita dengar tadinya, Bapak dan Ibu belum mengenal Tuhan Yesus sampai akhirnya mengenal. Ya, itulah yang Alkitab berkata, ketika ada iman sebiji sesawi, ada satu hati yang rindu untuk mengenal Tuhan. Dari ibu yang hidup dalam kekacauan, tiap hari dengar suara setan, ketakutan, dan akhirnya punya kerinduan untuk cari Tuhan, dan Tuhan bisa pulihkan. Sekarang Bapak dan Ibu ini menjadi gembala sidang yang menggembalakan domba-domba ya. Dan saudara, saya ada di GBI Matapel. Saudara yang berada dekat di sini bisa main-main ke gereja ini. Saya melihat bahwa wow, Tuhan itu dahsyat. Karena itu jangan patah semangat ya. Orang yang mau mencari Tuhan, kuncinya adalah ketika kita rindu ya Bu, kenal siapa sih Tuhan yang benar itu. Dan ketika kita rindu, maka Tuhan sanggup mengubahkan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua orang ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan, bahkan melepaskan. Yang tadinya rumah tangganya tiap hari berantem mau cerai ya, tapi ketika Yesus hadir menjadi luar biasa. Dan mujizat ini bukan hanya terjadi ya buat Bapak dan Ibu, tapi juga buat kita semua yang merindukan Tuhan. Ya, ada pesan terakhir Pak buat pemirsa Debbie Basir TV. Saya harap kita semua buka hati kita untuk Tuhan, karena Iya. Tuhan mengasihi semua manusia, Amin. bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, Iya. bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa-bangsa, Amin. bahkan semua manusia Tuhan sayang. Amin. Tergantung bagaimana kita mau buka hati kita. Amin. Ya, waktu kita buka hati kita, maka Tuhan akan masuk dalam hati kita. Amin. Dan jadi penguasa tunggal untuk menjadikan kita Yes. diberkati dan jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati.